Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dani Fadlur Rahman. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk nilai ujian tengah semester saya di mata kuliah karakter keislaman. Oke, untuk yang pertama adalah materi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, ada 3 macam najis disebutkan, yaitu najis besar, najis mughaladzoh, di mana najis ini yang terkena air liur anjing atau babi atau yang lahir dari sejenisnya. Kemudian yang kedua ada najis ringan atau najis mughafafah, di mana najis ini adalah najis yang terkena air kencing bayi yang masih menyusui atau tidak makan, masih minum susu dalam ASI ibunya dan masih di bawah umur 2 tahun. Yang ketiga ada najis sedang, yaitu najis mutawasito, di mana tidak semua najis selain 2 yang disebutkan tadi. Najis besar mughaladzoh, cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu dan tanah. Yang kedua, najis ringan mughafafah, cara mensucikannya adalah dengan membersihkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain dan najis. Najis sedang mutawasito terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aniyah, yaitu najisnya yang terasa nampak dan terasa, kemudian bau. Maka cara mensucikannya dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Yang kedua ada hukmiyah, yaitu najis yang tidak nampak warna baunya dan rasanya. Maka cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Untuk yang selanjutnya ada toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci, sedangkan menurut istilah ahli fikih mengatakan berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci. Ada air wudu, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, salju, atau air embun. Kemudian hadas adalah merupakan ketidaksucian yang dipandang tidak suci oleh syarat dan menghalangi syarat sah suatu ibadah. Hadas terbagi menjadi 2, hadas besar maupun hadas kecil. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi besar. Kemudian cara mensucikan air hadas kecil adalah bertayamum dan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempraktekkan tata cara berwudu yang benar. Yang pertama adalah ini dalam hati. Yang pertama kita hidupkan keran, kemudian basahi tangan, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan hidung. Lalu sebelum membasuh muka kita barengi dengan niat, yaitu niatnya nawaitu doa irfil anasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Membasuh muka sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali sampai siku, lalu kemudian membasuh rambut hingga ke belakang, lalu ke depan. Kalau bisa membasahi ujung kuping, membersihkan sekat-sekat kuping sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kaki hingga mata kaki dan sela-sela jari-jari kaki. Dan satunya juga. Setelah itu kemudian kita baca doa setelah wudu, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat. Sholat. Yang pertama ada niat. Niat diwajibkan ketika niat dalam hati dibarengi dengan takbiratul ihram. Harus menyebutkan 3 poin. Takbiratul ihram, kemudian ada berdiri. Kemudian kalau misalnya tidak kuat berdiri, kita boleh duduk, kita boleh tiduran sholat. Apabila kita sedang terkena penyakit atau kita sedang terkena musibah, ya Allah alam bisawab. Kemudian yang ada membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, terus iktidal
bangkit dari ruku, maaf, sujud, kemudian ada duduk di antara dua sujud. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Salah satunya, jika salah satu syarat rukun sholat tidak dikerjakan atau disengaja tidak dilakukan, itu membatalkan sholat. Kemudian ada menambahkan rukun berupa perbuatan. Contohnya kita menggaruk tangan kita sebanyak 3 kali, seperti ini sebanyak 3 kali, itu membatalkan sholat. Kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan. Kemudian ada aurat terbuka, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat. Kemudian ada syarat wajib puasa Ramadan beragama Islam. Yang pertama adalah beragama Islam. Syarat wajib puasa itu adalah yang pertama beragama Islam. Kemudian sah berpuasa itu berakal sehat, kemudian tidak gila, kemudian balik, terus suci dari hadas dan nifas, mampu mengetahui awal Ramadan. Kemudian mempunyai keyakinan Islam. Terus setelah melalui masa balik, capai umur dewasa, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka itu syarat sahnya puasa. Hal yang membatalkan puasa ada masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Yang kedua ada memasukkan benda ke dalam salah satu jalan lubang seperti hidung, mulut, telinga, atau lubang dubur. Ya. Kemudian berhubungan badan secara sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian keluar mani dengan secara sengaja maupun tidak sengaja, haid atau menstruasi, nifas, dan satu lagi digila. Praktik sholat. Di sini saya akan mempraktikkan sholat subuh. Yang pertama, takbiratul ihram dibarengi dengan niat. Yaitu niatnya adalah usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu takbir, kemudian membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek Al-Quran. Setelah itu ruku, lalu dari ruku bangkit dari ruku, kemudian iktidal. Setelah iktidal sujud yang pertama, kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, bangkit dari sujud, berdiri, kemudian melakukan gerakan di rakaat pertama, yaitu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek Al-Quran. Setelah itu ruku, kemudian iktidal, lalu membaca doa kunut. Doa kunutnya yaitu Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa qini birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walait wa la yaizu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian setelah kunut, ucapkan takbir dengan mengangkat kedua tangan, lalu sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud, lalu melakukan sujud kedua, lalu bangkit dari sujud kedua, dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian lakukan salam. Dan membaca zikir astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah sebanyak 33 kali. Subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abadan alhamdulillah 33 kali.
Alhamdulillahi rabbil alamin fiha walikmatin. Allahu akbar 33 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilaikal karim, antal karim. Allahumma sholli ala sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafiru majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha jami'al ahwad wa taqlina biha afsal gayat li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya imilhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu samiun qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada materi tentang zakat, infak dan sodako. Zakat, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah ialah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Seperti yang dikutip dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah," yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi, letak perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah yaitu terletak pada hukum yang mewajibkan zakat, sementara infak dan sedekah sunnah. Sedangkan yang membedakan infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Infak hanya sebatas pada amalan berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas seperti memberi senyuman, menyingkirkan batu dari jalan, atau menolong orang yang kesusahan atau terkena musibah. Yang berarti misalnya kita lagi jalan naik motor, ada orang motornya mogok, kita bantu, itu namanya sedekah, membantu, dan banyak sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.